Selamat pagi, Lawson. Hari ini kami akan mengerjakan video praktek baik agama yang bertopik sejarah agama Buddha di Indonesia. Nama saya Patricia dan Saya Anderson. Pada zaman dahulu, di Indonesia, terdapat banyak kerajaan yang makmur. Di antara kerajaan-kerajaan itu, ada dua kerajaan beragama Buddha di Indonesia berabad-abad lalu, yaitu Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Sriwijaya. Mari kita simak apa saja peninggalan zaman kerajaan tersebut yang berhubungan dengan agama Buddha. Yang pertama, mari kita membahas peninggalan dari zaman Kerajaan Mataram kuno yang didominasi oleh candi-candi, yaitu Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Plaosan, dan masih banyak lagi atas perintah Raja-Raja Shailendra. Nah, yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Berbeda dengan Kerajaan Mataram kuno, peninggalan dari zaman Kerajaan Sriwijaya berupa prasasti dan berita Cina. Dua contohnya adalah Prasasti Talang Tuwok dan Prasasti Kedukan Bukit. Namun, sebenarnya masih terdapat jauh lebih banyak lagi prasasti dari dalam negeri dan luar negeri. Kerajaan Sriwijaya adalah bahwa kerajaan ini pernah dijadikan sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana. Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Di Universitas Nalanda, India, pada tahun 671 dan 695, serta di abad ke-11, Atisa seorang sarjana Buddhis asal Benggala berperan dalam mengembangkan Buddha Vajrayana di Tibet. Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India. Pertama oleh budaya Hindu, kemudian diikuti Sriwijaya juga menurunkan atau meninggalkan banyak budaya. Berdasarkan berbagai sumber, suatu komunitas kompleks dan kosmopolitan yang sangat dipengaruhi alam pikiran Buddha Vajrayana digambarkan bersemi di ibu kota Sriwijaya. Beberapa prasasti Sidayatra abad ke-7 seperti Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu menggambarkan kerumitan dan tingkatan. Selain itu, di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni degen penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Bahkan orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkih, pala, kepulga, gading, emas dan timah, yang membuat Raja-Raja Sriwijaya memiliki kekayaan berlimpah. Upaya Sriwijaya untuk menjamin dominasi perdagangan bahari di Asia Tenggara berjalan seiring dengan perluasan Sriwijaya sebagai sebuah kemaharajaan. Sriwijaya juga banyak menjalin hubungan. Munculnya keterkaitan antara Sriwijaya dan dinasti Sailendra dimulai karena adanya nama Sailendra Vamsa pada beberapa prasasti, diantaranya pada Prasasti Ligor di selatan Thailand dan Prasasti Nalanda di India. Untuk memperkuat posisinya atas penguasaan kawasan Asia Tenggara, Sriwijaya menjalin hubungan diplomasi dengan Kekaisaran China. Sriwijaya secara teratur mengantarkan utusan bersemaharajan Sriwijaya bercirikan kerajaan maritim. Dari catatan sejarah dan bukti arkeologi, pada abad ke-9, Sriwijaya telah melakukan kolonisasi pada hampir semua kerajaan di Asia Tenggara, antara lain Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Meskipun Sriwijaya hanya menyisakan sedikit peninggalan arkeologi dan keberadaannya sempat terlupakan dari ingatan masyarakat pendukungnya, penemuan kembali kemaharajaan bahari ini atau Koedes pada tahun 1920-an telah dibangkitkan kesadaran bahwa suatu persatuan politik raya. Tentang runtuhnya kerajaan Majapahit, bukan lenyapnya agama kehidupan yang sangat berkaitan erat dengan Buddha di Majapahit. Kerajaan Sriwijaya tidak runtuh pada tahun Saka 1400 atau satu sumber sejarah pun yang menceritakan tahun 1478 Masehi. Saat keruntuhan keadaan agama Buddha maupun Hindu setelah runtuh kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang mengalami keruntuhan pada tahun 1478 juga membawa dampak runtuhnya pilar-pilar kejayaan agama Buddha di Nusantara. Ada pula beberapa tokoh perkembangan agama Buddha di zaman penjajahan. Pertama, Kwitek Hoai lahir di Bogor,
Jawa Barat pada tanggal 31 Juli tahun 1886. Kwitek Hawai adalah sastrawan Melayu Tionghoa dan tokoh ajaran Tridharma, yang dikenal dengan nama Sam Kau Hawi. Beku Narada lahir di tengah-tengah masyarakat Katolik di kota Hena, suatu daerah di pinggiran kota Kolombo, Sri Lanka. Kedua, Bante Narada yang pada waktu kecil bernama Sumanapala. Ayahnya bernama Kalonis Paera. Beku Asin Jinarakhita dilahirkan pada tanggal 23 Januari tahun 1923 dengan nama Deboan An. Kuliah di THS Bandung, sekarang disebut ITB, dan di Universitas Groningen di Belanda. Ia mengikuti kejurusan filsafat serta bahasa Sanskrit dan Pali. Juga mengikuti kursus kebatinan yang diberi Dr. J.E. van de Stok, seorang profesor emeritus pada Lenbung Hogeschool Wageningen. Pada tanggal 22 Mei ia ditunjuk sebagai Ketua Gabungan Samkau Indonesia sekaligus juga Wakil Ketua Pengurus Pusat Pemuda Teosofi Indonesia.